Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah teori akuntansi dengan materi efisiensi market teori. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan saya Rayhan Albani dengan NIM 2111022016. Baiklah, saya Larasati dengan NIM 2111022010. Saya Nadila Dikerani dengan NIM 2111024023. Saya Nadila Rahmasatari dengan NIM 2111021018. Saya Haikal Anjas Rumas dengan NIM 2110220007. Selamat menyaksikan video yang akan kami sajikan. Bola panas Jiwasraya menggelinding ke meja hijau. Dalam dakwaan di sidang perdananya, tim jaksa mengungkap skandal Jiwasraya diduga merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Sidang perdana kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu kemarin. Agenda sidang berupa pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap 6 orang terdakwa. Keenamnya didakwa melakukan kesepakatan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana yang tidak transparan dan akuntabel. Salah satu terdakwa, Direktur Utama PT Hansen International Beni Cokro Saputro, didakwa dengan pasal terkait korupsi, ditambah dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kari. Di sini aku mewakili kelompok mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Juga terima kasih kepada dosen penuntut kami, Ibu Reno Fitri Mutia, SEAKMSI, yang telah membimbing kami dalam pembuatan tugas ini. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas salah satu kasus mengenai efficient market theory atau disebut juga dengan pasar modal. Teman-teman kan tadi sudah melihat sepenggal video mengenai kasus gagal bayar klaim asuransi nasabah Jiwasraya. Nah, tujuan kami mengangkat kasus ini karena berkaitan dengan tindak pidana pasar modal. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus Jiwasraya. Dalam mengukur perekonomian suatu negara, negara wajib memiliki satu elemen penting di dalamnya, yaitu pasar modal. Sebuah negara dikategorikan sebagai negara industri yang maju, mempunyai ciri yang menonjol, yaitu kondisi pasar modal yang berkembang serta tumbuh dengan baik. Beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia, pernah dilanda krisis ekonomi. Tapi perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalaminya dalam kurun waktu yang cukup lama dikarenakan fondasi perekonomian Indonesia yang teramat rapuh. Terkait dengan pasar modal, maka kami akan membahas perusahaan milik negara yang terlibat dalam kasus gagal bayar klaim polis nasabah, yaitu PT Asuransi Jiwasraya Persero. PT Asuransi Jiwasraya Persero, perusahaan asuransi yang dimiliki oleh BUMN, pada tahun 2018 dan 2019 memberi pengumuman gagal bayar kepada nasabahnya. Penyebabnya yaitu karena kesalahan dalam pengelolaan dana nasabah, mulai dari pengumpulan dana produk JS Saving Plan dan terjadinya penyimpangan dalam proses investasi aset yang diduga terdapat perbuatan melawan hukum. Jiwasraya yang diduga merugikan negara sebesar 13,7 triliun, BPK dari hasil pemeriksaannya menyatakan adanya laba semu dalam pembukuan PT Asuransi Jiwasraya sekitar pada tahun 2010 sampai 2019 sebanyak 2 kali. Besarnya kerugian negara yang disebabkan oleh penyelewengan dalam menjalankan usaha di bidang pasar modal pada kasus tersebut menandakan sebenarnya peranan pasar modal bagi perekonomian Indonesia sangatlah vital. Pengaturan hukum di Indonesia tentang pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang pada saat itu diawasi oleh Kementerian Keuangan melalui Bapepam. Sehingga undang-undang inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk melindungi kegiatan pasar modal yang ada di Indonesia. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, terdapat dugaan tindak pidana pasar modal, pencucian uang, korupsi yang melibatkan banyak pihak. Kasus ini mendapat sorotan publik yang sangat luas karena dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait kasus tersebut perlu dikaji agar tidak terulangnya kasus serupa di masa depan. Lalu, bagaimana dengan fenomena yang terjadi pada kasus ini? PT Asuransi Jiwasraya Persero tahun 2018 dan 2019 memberi pengumuman gagal bayar kepada nasabahnya.
gagal bayar polis disebabkan pada tahun 2013 PT Asuransi Jiwasraya mengeluarkan produk JS Saving Plan. Produk JS Saving Plan ini sangat menggoda para investor, di mana perusahaan asuransi BUMN, yaitu PT Asuransi Jiwasraya, mengeluarkan produk unggulan dengan risiko yang kecil, yaitu memberikan return 10-13% dengan jangka waktu hanya 1 tahun. Dan akhirnya investor berduyun-duyun menginvestasikan dananya di Jiwasraya dengan harapan perusahaan dapat memberikan return yang tinggi. Dengan dana kelolaan yang sangat tinggi, PT Asuransi Jiwasraya akhirnya melakukan strategi untuk fokus dalam melakukan investasi pada perusahaan yang bisa memberikan return yang lebih besar di atas 24% setahun. PT Asuransi Jiwasraya menggandeng perusahaan manajemen investasi ternama seperti PT Trimegah Sekuritas Tbk, PT Hansen International Tbk, PT Jasa Kapital Aset Manajemen Tbk, dan banyak lagi. Namun, sangat disayangkan terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses investasi aset, yang akhirnya Jiwasraya mengalami gagal bayar terhadap polis nasabah yang sudah jatuh tempo. Bagaimanapun juga, pengumuman gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya Persero berimbas kepada nasabah yang memerlukan perlindungan dari pemerintah, karena PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan dari BUMN. Untuk itu, perlu dilakukannya penelitian karena untuk mengetahui tanggung jawab negara atau pemerintah atas gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, serta bagaimana perlindungan hukum nasabah atas gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Diperlukannya aturan hukum dan perlindungan hukum yang tepat dalam menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya, agar nasabah yang mengikat dirinya kepada perusahaan asuransi tidak mendapatkan kerugian yang besar. Baiklah, perkenalkan saya Larasati akan melanjutkan materi penyebab terjadinya peristiwa gagal bayar asuransi Jiwasraya. Titik kritis PT Asuransi Jiwasraya terjadi di tahun 2018, lebih tepatnya di bulan Oktober. Penyebabnya karena PT Asuransi Jiwasraya harus menunda pembayaran dari nasabah JV Saving Plan sebesar 802 miliar. Produk ini merupakan produk keluaran dari asuransi Jiwasraya yang dibalut dengan investasi. Beberapa temuan BPK diantaranya adalah BPK mempertanyakan kebijakan manajemen yang menjadikan perusahaan sebagai investor terbesar, yaitu 97,14% di instrumen tersebut dengan melakukan penempatan saham sebesar 680 miliar, merupakan perusahaan yang tidak bekerja dengan baik. Selama tahun 2013 hingga 2017, pendapatan premi Jiwasraya terus meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun terus membesar. Hal ini disebabkan Jiwasraya menawarkan imbalan hasil tinggi serta masa perlindungan asuransi yang panjang sehingga nasabah banyak yang tertarik. Pada periode ini, OJK telah meminta Jiwasraya mengevaluasi program JS Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi oleh perusahaan. Di tahun 2017, inilah gejala permasalahan muncul di Jiwasraya. Meskipun begitu, OJK menerima bahwa laporan keuangan Jiwasraya 2017 masih positif. Hal ini selanjutnya Kementerian BUMN mengganti direksi Jiwasraya pada Mei 2018 oleh Asnawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Indikasi kejanggalan itu betul, karena hasil audit kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers atas laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatat laba sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar. Oktober 2018, Direktur Utama Jiwasraya diganti oleh Heksana Tri Sasongko. Baiklah, melanjuti materi sebelumnya. Selanjutnya itu ada tindak pidana dan penegakan hukum. Tindak pidana yang terdapat dalam kasus Jiwasraya mengacu pada putusan pengadilan yang ingkrah. Yang pertama yaitu tindak pidana pasar modal. Kasus Jiwasraya memiliki adanya dugaan investasi Ponzi di dalamnya. Investasi Ponzi adalah suatu investasi yang palsu, menggunakan cara memberikan keuntungan pada investor lain dari uang yang didapat
dari milik investor yang sama atau dari uang investasi yang dilakukan investor lain, sehingga pembayaran keuntungan investasi bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh. Skema yang digunakan dalam investasi Ponzi dapat ibaratkan seperti setelah gali lubang kemudian tutup lubang, yang cara beroperasinya dengan cara mencari premi baru untuk membayar keuntungan pada nasabah premi yang lama. Sebelumnya melakukan penjualan produk dengan menunjukkan pemikat bunga yang pasti, seharusnya tindakan yang dilakukan terlebih dahulu oleh direksi lama Jiwasraya serta regulatornya melakukan perhitungan manfaat risiko produknya dengan teliti yang bertujuan untuk mencegah peristiwa gagal bayar oleh perusahaan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pihak investor atau nasabah. Adapun golongan tindak pidana manipulasi pasar adalah yaitu pertama, menciptakan skema pasar modal yang sifatnya tidak nyata dengan cara melakukan suatu transaksi saham yang tidak menyebabkan pemilikannya berubah atau melakukan jual beli efek atau saham dengan menawarkan harga tertentu. Sedangkan pihak lain yang merupakan pihak yang diajak bekerja sama oleh pelaku juga melakukan penawaran yang mirip dengan penawaran yang telah ditawarkan pelaku. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, selanjutnya disingkat menjadi UU Pasar Modal. Yang kedua, melakukan transaksi pada efek lebih dari 2 kali di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek menjadi fluktuatif yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk menahan efek tersebut. Menjual ataupun membeli efeknya tersebut tidak berdasarkan permintaan jual beli yang sebenarnya. Pasal 92 UU Pasar Modal. Yang ketiga, membuat pernyataan yang tidak benar secara material atau false information sehingga mempengaruhi harga efek dan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan jual beli efek. Manipulasi pasar adalah suatu tindakan dengan cara membuat gambar semu atau informasi dengan cara membuat gambaran yang terkait dengan membuat gambaran yang menyesatkan atau informasi terkait keadaan pasar. UU Pasar Modal mengklasifikasikan transaksi perdagangan saham semu dengan tindak pidana manipulasi pasar. Hal ini menjelaskan bahwa salah satu kejahatan di bidang pasar modal tersebut merupakan suatu tindak pidana yang menghasilkan perdagangan saham semu di bidang pasar modal. Pola yang terdapat dalam manipulasi pasar adalah menyebabkan informasi palsu atau false information. Yang kedua, melakukan penyebaran informasi dengan sengaja yang diberikan tidak lengkap atau bahkan menyesatkan atau misinformation. Yang ketiga, melakukan suatu transaksi dengan tujuan untuk memberikan kesan bahwa saham perusahaan tertentu termasuk aktif diperdagangkan. Yang kedua yaitu ada tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Konsep delik pencucian uang dapat dilihat pada kondisi ketika seseorang menerima suatu keuntungan material berwujud uang yang berasal dari perbuatan yang ilegal, contohnya seperti gratifikasi, korupsi, dan tindakan penyelundupan barang yang melibatkan antar negara atau uang hasil perjualan narkoba. Biasanya keuntungan yang didapat dari tindak kejahatan tersebut bernilai sangat besar. Pidana pencucian uang perlu melakukan pembersihan dengan mensamarkan dan menyembunyikan uang dengan cara menggunakan uang tersebut untuk aktivitas bisnis yang tergolong legal, sehingga uang yang awalnya hasil ilegal dapat digolongkan menjadi uang yang legal dari usahanya. Penjelasan sederhana delik pencucian uang yaitu pembersihan. Delik pencucian ini memiliki pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 2010. Terkhusus pada kasus Jiwasraya, menurut hasil pemeriksaan terhadap aktivitas keuangan Jiwasraya yang dilakukan, BPK dijelaskan bahwa Jiwasraya berulang kali melakukan transaksi jual beli saham yang harganya direkayasa bersama dengan pihak afiliasinya. Dan tindakan investasi terhadap saham yang tidak liquid ini juga ditempatkan pada beberapa produk reksadana yang harganya ditetapkan secara tidak normal. Dan hal ini jelas menunjukkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur pada pasal 6 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Pemberantasan Pencucian Uang dikarenakan kejahatan membeli saham-saham tidak liquid. Yang ketiga yaitu ada tindak pidana korupsi. Krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia
mengakibatkan keadaan yang begitu sulit sehingga menimbulkan beberapa penyimpangan yang berhubung dengan keuangan seperti pelanggaran BMPK atau batas maksimum pemberian kredit terhadap volume usaha yang telah ditetapkan oleh perbankan. Penyiasatan melalui periklanan, pencemaran, dan peningkatan harga suatu produk secara sepihak yang akhirnya menyebabkan penyimpangan ini menjadi suatu kebiasaan bisnis yang berjalan di tengah masyarakat. Tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut tidak digolongkan dalam tindak pidana umumnya. Apabila ditinjau dari pengaturan hukum acara, terdapat penyimpangan hukum di dalamnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi harus diberantas karena tindak pidana ini dapat menyebabkan kebocoran atau penyimpangan yang melibatkan perekonomian dan keuangan negara. Adanya kerjasama yang dilakukan oleh pejabat perusahaan PT Hansen Internasional dengan beberapa mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya Persero. Salah satu pejabat dari PT Hansen Internasional terbukti melakukan suap serta gratifikasi terhadap beberapa mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya. Terkait investasi pada saham produk reksa di Jiwasraya pada tahun 2008 sampai 2018, sehingga dalam hal ini para pihak terkait dengan jelas melakukan tindak pidana korupsi pada akhirnya yang mengakibatkan dampak kerugian pada PT Asuransi Jiwasraya Persero yang cukup besar. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Setelah menyaksikan materi sebelumnya, untuk selanjutnya itu ada penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus Jiwasraya. Penegakan hukum di dalam tindak pidana pada kasus Jiwasraya ini sangat perlu dilakukan dalam rangka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kepentingan para investor publik dan pemegang saham yang terkait dengan Jiwasraya, serta menunjukkan keefektifan peraturan hukum yang sudah ada dalam menangani kasus Jiwasraya yang sedang terjadi. Adapun kasus Jiwasraya yang pada bagian sebelumnya telah dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pasar modal, sehingga lembaga yang berwenang untuk mengawasi adalah Bapepam atau yang disebut dengan Badan Pengawas Pasar Modal, yang sekarang kewenangannya telah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat dengan jadi OJK. Adapun penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam kasus Jiwasraya ini merupakan aspek krusial dalam menegakkan keadilan yang memberikan perlindungan kepada nasabah yang terdampak. Kasus Jiwasraya ini melibati dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat perusahaan PT Hansen Internasional dan mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya. Selain korupsi, kasus ini juga mencakup tindak pidana dalam pasar modal seperti penggunaan skema investasi Ponzi. Menurut hasil pemeriksaan secara investigasi yang bertujuan untuk mengetahui perhitungan jumlah kerugian yang dialami oleh negara, tidak ditemukannya adanya kerugian negara terhadap investasi repurchase atau argumen yang disebut dengan repo dan medium term note atau MTN. Kerugian negara ditemukan atas investasi saham BJBR, PP Pro, dan SMBR, SMRU sejumlah senilai dengan 4 miliar dan kerugian atas negara investasi reksadananya sejumlah 12 miliar, sehingga total kerugian negara secara keseluruhan adalah mencapai sekitaran 16 miliar. Berdasarkan pemeriksaan telah dilakukan BPK serta bukti-bukti yang tercantum pada Putusan Pengadilan Nomor 30 PID Sus TPK 2020 PN JKT Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa bersalah atas tindakan pidana yang dilakukannya. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana dalam kasus Jiwasraya diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi kepentingan nasabah dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu solusi yang diambil pemerintah. Pemerintah sebagai pengendali utama PT Asuransi Jiwasraya, karena perusahaan ini adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi. Prinsip asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB yaitu pemerintah harus memegang prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Opsi penyelamatan ada dua. Yang pertama, restrukturisasi.
yaitu berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, restrukturisasi adalah upaya penyehatan BUMN melalui pembenahan kondisi internal perusahaan. Tujuannya memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua yaitu privatisasi berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham Persero kepada pihak lain. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan serta manfaat bagi negara dan masyarakat. Pemerintah memilih opsi restrukturisasi polis sebagai upaya penyelamatan dana nasabah. Pemerintah memberikan penyertaan modal negara atau PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI senilai 22 triliun untuk mendirikan EFG Life. Tujuan dari restrukturisasi yang pertama yaitu menghentikan besar akibat JS Saving Plan. Yang kedua, menghindari kerugian besar bagi nasabah jika Jiwasraya dipilotkan. Yang ketiga, untuk melanjutkan pemberian manfaat polis nasabah melalui EFG Life yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian pemenuhan kewajiban bagi nasabah Jiwasraya dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap badan usaha milik negara atau BUMN dan industri asuransi. Yang selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, pemerintah lebih berperan dalam mengambil langkah preventif terkait hal tersebut melalui lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan, yaitu Lembaga Otorisasi Jasa Keuangan. Dapat diharapkan lebih diperketat penegakan terhadap fungsi pengawasannya, khususnya terhadap setiap produk yang ditawarkan dalam hal itu yaitu oleh perusahaan asuransi, serta pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut, agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu adanya upaya peningkatan kualitas evaluasi serta identifikasi terhadap setiap permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, pada PT Asuransi Jiwasraya, yaitu dalam usaha menjamin perlindungan nasabah, maka perusahaan dapat memberikan layanan yang maksimal, seperti adanya transparansi serta akuntabilitas dalam menciptakan kemudahan nasabah asuransi untuk mendapatkan ganti kerugian terkait uang premi.